Cara agar bunga dan juga denda keterlambatan kita itu dihapus. Jadi nanti kita kalau mau bayar pinjol itu tinggal bayar pokoknya aja. Kan jauh lebih ringan ya. Karena selama ini pinjol itu kan yang besar tuh bunga dan juga denda keterlambatannya. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya cara agar bunga dan juga denda keterlambatan kita itu bisa dihapus atau dihilangkan. Jadi nanti kalau kita itu mau bayar pinjol, terus kita itu pengen yang ringan atau pengen yang kecil, itu kalian bisa bayar pokoknya aja. Karena selama ini kita tahu bahwa bayar di pinjol yang paling besar itu adalah bunganya dan juga denda keterlambatannya. Terus gimana sih Bang caranya biar kita itu bisa bayar pokoknya aja? Nah, di sini saya pengen bahas buat teman-teman semuanya, dan di sini disclaimer ya teman-teman semuanya, karena ini sebenarnya buat teman-teman semuanya yang pengen bayar aja. Kalau misalkan Bang saya pengen galbay 100% seumur hidup, terserah, itu boleh, terserah. Itu terserah kalian lah ya. Tapi di sini saya pengen kasih tahu juga masalah gimana caranya biar kita itu bisa bayar pokoknya aja. Aduh, kelilipan lagi saya ini nih. Nah, intinya gini, santai ya pembahasannya, santai. Jadi karena kan kebanyakan orang kita nggak tahu nih, kedepannya kita itu mau ngambil KPR, mau ngambil mobil kredit atau mau ngambil motor kredit gitu kan, kita nggak tahu. Karena biar bagaimanapun ya, kedepannya kita bisa saja butuh untuk modal usaha, ngajuin uang ke bank dan yang lain sebagainya. Kalau hanya gara-gara pinjol hutang kita 5 juta, terus kemudian kita mau minjem duit di bank 100 juta nggak bisa hanya karena 5 juta ini, kan sayang gitu loh. Seperti itu ya. Nah, di sini saya mau bahas. Jadi sebenarnya penghapusan bunga dan juga denda keterlambatan itu sangat bisa dilakukan ya teman-teman semuanya dengan cara menego kepada pihak pinjolnya. Tetapi cara ini dilakukan setelah kalian itu sudah cukup lumayan lama galbay pinjolnya. Contoh misalkan kalian itu galbay pinjol di atas 6 bulan. Maka biasanya, bukan biasanya sih, bisa jadi pinjol itu menawarkan diri untuk ke nasabahnya untuk membayar pokoknya aja. Atau kalau misalkan itu pun ada bunganya tapi bunganya kecil, diturunkan. Jadi misalkan kalian itu selama 6 bulan kan galbay ini, terus kemudian di total hutang, pokok, bunga dan juga denda keterlambatannya itu sampai 10 juta. Sedangkan hutang pokoknya itu cuma 5 juta. Nah, pinjol bisa menawarkan, kamu boleh kok bayar 7 juta aja, 3 juta bunga dan juga dendanya dihapus, dapat potongan atau diskon. Itu pasti pernah ada penawaran seperti itu buat kalian yang pernah galbay di atas 6 bulan ke atas ya, bahkan sampai 1 tahun, itu biasanya pinjol pernah menawarkan hal itu. Nah, ini bisa jadi momentum buat kalian buat nego. Saya mau bayar asalkan bayar pokoknya aja, nggak mau ada denda. Kan tadi kan ada 2 juta tuh dendanya. Nah, kita boleh nego untuk sampai bayar pokoknya aja. Itu bisa terjadi ketika kalian itu sedang dalam proses nego terhadap pinjol tersebut. Ini hukum pinjaman itu bisa semua ya teman-teman ya. Baik hukum di perbankan juga diperbolehkan. Kita itu nego, boleh nggak saya minjem uang di bank, bunganya sekian. Nah, itu bisa terjadi kalau pembisnis besar itu biasanya terjadi juga. Begitupun juga di pinjol. Jadi ketika kita bunganya sudah terlalu besar, denda keterlambatannya sudah besar, nah, saran saya, kalian jangan menawarkan diri. Boleh nggak saya nego? Biarkan tunggu aja pinjol tersebut menawarkan ke kalian gitu. Atau kalian kalau udah galbay di atas 6 bulan, boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau nawarin, saya mau bayar tapi bayar pokoknya aja. Boleh nggak? Ya, kemungkinan besar pinjol kalau kita yang menawarkan, mereka akan nolak. Tapi kalau dia yang menawarkan, itu kemungkinan besar di ACC. Kenapa? Karena pikirannya pinjol gini loh. Daripada hutang pokok hilang, denda keterlambatan hilang, bunganya juga hilang. Nah, lebih baik uang pokoknya masuk dong daripada rugi-rugi banget kan pinjol. Pikirnya gitu, nih orang udah pasti nih kalau nggak saya ACC dia nggak bakal mau bayar juga. Lebih baik ya udah saya ACC aja, yang penting saya dapat duitnya gitu loh. Seperti itu teman-temannya konsepnya. Karena ya kalian mungkin punya hutang, ya udah saya punya hutang 500.000, saya kalian ngutangin ke teman lah kasarnya, ngutangin ke teman 500.000, saya nggak punya uang 500.000 cash, saya bayar 100.000 dulu ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah daripada nanti nggak bayar-bayar tuh orang kan gitu. Konsepnya seperti itulah, gampangnya penjelasan sederhananya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau menghapus bunga dan juga denda keterlambatan itu sangat bisa sekali, hingga kalian tuh cuman bayar pokoknya aja, tergantung bagaimana kalian itu cara nego terhadap pinjol tersebut ya. Jadi pinter-pinter kalian aja nego terhadap pinjol tersebut atau customer service-nya itu bisa teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membahas atau menjawab buat pertanyaan teman-teman semuanya, karena banyak banget pengen bayar pinjol katanya tapi terlalu besar bunganya dan juga denda keterlambatannya terlalu besar. Caranya ya kalian bisa nego terhadap bunga dan juga denda tersebut. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.